Belum tentu, panjang banget soalnya. Baik, nanti kita coba lihat kalau nanti bisa tuntas Alhamdulillah. Jadi minggu depan bisa masuk pada bab baru, bab 46. Alhamdulillah sudah cukup lama kita mempelajari ini dan kita sudah mencapai 45 bab pada kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin kita mulai saja Ustaz ya. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah kita rasakan, kita nikmatin, utamanya nikmat iman, kita diberikan hidayah dan nikmat sehat yang kita nikmati setiap saat. Tak lupa kita selalu panjatkan syukur kepada Allah SWT. Salawat dan taslim selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita pada hari akhir nanti termasuk umatnya, kategori umat yang mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin bab 45. Alhamdulillah tadi kita sudah sampaikan. Kita sudah sampai pada juz ke, mohon maaf, pada hadis ke-13 bab 45. Dan bila nanti cukup waktu, kita lanjutkan hadis ke-14 dan 15. Tapi ya hadis ke-13 ini cukup panjang. Sedikit saya mereview untuk bab atau hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita pelajari. Inti dari bab 45 ini adalah memahami akan pentingnya bagaimana kita memilih lingkungan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh, mendekatkan pada forum orang-orang yang soleh, mengetahui dalil tentang keutamaan duduk bersama ulama dan orang-orang soleh. Jadi duduk bersama, diskusi atau bercengkerama setiap harinya dengan orang-orang soleh, kemudian memahami adab, meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Jadi ini dikatakan yang masih hidup karena meminta doa orang soleh yang sudah meninggal itu tidak ada contoh Rasulullah. Kemudian memahami hukum dan batasan tabarruk yang sesuai dengan sunnah. Kemudian memakai hukum pada batasan tabarruk tadi, memahamkan perbedaan antara sunnah dan praktek yang menyimpang. Nah ini juga harus ditegaskan, kemarin kita tegaskan juga pada diskusi sebelumnya bagaimana ziarah kubur, kemudian bahkan minta keberkahan dari kubur. Nah itu juga sudah menyalahi, menyimpang, tidak sesuai dengan sunnahnya. Kemudian menumbuhkan kecintaan kepada ulama, ahli ibadah, dan orang-orang bertakwa. Kalau di beberapa pertemuan yang lalu juga Ustadz sudah contohkan, kalau kita berteman pada orang yang selalu atau pedagang parfum, maka kita mendapatkan wanginya. Walaupun kita nggak memegang, tapi kita mencium bau wangi. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita mendapatkan juga panasnya. Kalaupun kita nggak memegang bara panas tadi, juga akan mengena kita. Itu adalah contoh atau analogi yang secara logika bisa kita terima. Nah, itu kira-kira secara umum dari isi kitab Riyadhus Shalihin bab 45 ini, dan kita akan lanjutkan
kajian kita. Insya Allah pada 3 hadis terakhir, apabila memenuhi waktu, paling tidak nanti kita akan tuntaskan pada hadis ke-13 di bab ke-45 ini. Cukup panjang hadis ke-13 ini, dan insya Allah nanti akan dibahas secara umum oleh Ustadz Salman. Dan seperti biasa, dari selesai kita diskusi nanti, membedah soal hadis, kita berikan kesempatan untuk diskusi mengaktualisasi nilai-nilai ini dalam kehidupan kita. Jadi boleh bertanya, baik bertanya langsung maupun lewat chat Zoom ini. Sehingga nanti kita bisa diskusikan contoh-contoh praktis yang bisa kita gambarkan dari hadis ini. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pengantar saya, karena minggu lalu saya tidak bisa bergabung sehingga tidak bisa menyimpulkan pada hadis yang dibahas perjumpaan yang nanti insya Allah mungkin Ustadz Salman sekilas saja menyampaikan 1-2 poin tentang refleksi itu minggu lalu, dan kita akan lanjutkan sekarang pada hadis ke-13 bab 45 ini. Kepada Ustadz, waktu dan layar kami persilahkan Ustadz. Terima kasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat karunia dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir dalam kajian Islam intensif sahabat sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada diri kita, aktivitas kita, pekerjaan kita dan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi telah diungkapkan oleh Pak Yai terkait dengan bab 45, bab yang membahas tentang ziarah orang-orang yang baik, duduk bersama mereka, mendampingi mereka, mencintai mereka, dan meminta mereka untuk berziarah ke rumah kita, meminta mereka untuk mendoakan kita, dan berziarah ke tempat-tempat yang utama. Alhamdulillah pada pekan yang lalu kita membahas hadis yang ke-12 tentang siapa kita, siapa manusia itu, yaitu adalah ma'adin. Manusia itu bagaikan barang tambang. Ya. Ketika dia
masih murni, ya, tapi barang tambang tersebut merupakan yang benda berharga seperti emas, ketika sudah dicetak itu akan menambah nilai. Begitupun manusia ketika masih jahiliyah, dia merupakan tokoh, dia merupakan orang yang berpengaruh, maka ketika masuk Islam itu akan menjadi tokoh pula manakala dia mempelajari Islam dengan baik. Arwah kita, roh kita ini junudun mujannadah, bagaikan tentara yang terlatih, di mana kita telah mengenal dulu waktu di alam arwah dan kita bersatu padu, maka ketika di alam dunia ini eh, kesatuan itu akan senantiasa muncul. Tapi ketika di alam arwah kita bertikai, berselisih, maka di alam dunia ketemu dengan mereka, maka itu juga kita akan berselisih. Itulah kita jadi diri kita ketika kita mengenal siapa diri kita dan kita bersahabat dengan orang-orang baik, maka apalagi ini uh, telah berlangsung lama ketika masih di alam arwah, maka di alam dunia ini kita lanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-13, memang agak panjang dan di sini ada 3 riwayat. Kita membaca sekaligus, eh, mohon diperlihatkan terjemahannya saja, tapi saya baca bahasa Arabnya, hadisnya langsung tapi saya terjemahkan supaya bisa lebih efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Usair bin Amrin wa yuqalu ibnu Jabir wa huwa bi dhammil hamzah wa fathis sin al-muhmalah. Qala, diriwayatkan dari Usair bin Amr, ada yang mengatakan dia Jabir, Usair bin Jabir. Berkata, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahum. Jika datang kepadanya, kepada Umar bin Khattab, sepasukan yang membantu peperangan dari Yaman, dia Umar akan bertanya kepada mereka, kepada pasukan yang datang. Afikum Uwais ibnu Amir. Adakah di antara kalian yang namanya Uwais bin Amir? Uwais bin Amir. Jadi Umar bertanya kepada pasukan yang datang dari Yaman, apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais bin Amir? Ini khalifah, ini Amirul Mukminin nanya kepada pasukan yang datang. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwaisin radhiyallahu anhu faqala lahu. Sampailah Uwais itu di hadapan Umar bin Khattab. Faqala lahu, lalu Umar berkata kepada Uwais, Anta Uwais ibnu Amir. Anda yang bernama Uwais bin Amir. Qala na'am. Uwais menjawab, ya, nama saya Uwais bin Amir. Qala, Umar berkata lagi, min Murad summa min Qaran. Benarkah Anda itu dari kabilah Murad, dari suku Qaran? Qala na'am. Uwais menjawab, ya, benar. Qala Umar berkata lagi, bertanya lagi, fakana bika barasun. Fabara'ta minhu illa maudi'a dirhamin. Benarkah, adakah engkau mempunyai penyakit
supak ini bahasa mana nih? Jadi penyakit kusta yang ada apa namanya putih-putih itu, uh, apa istilahnya itu namanya, uh, ada putih-putih. Jadi kulitnya Kurap, itu kayak kurap itu ya, Ustaz. ya begitu. Kalau supak saya nggak paham nih. Penyakit semacam kusta. Lalu Anda sembuh daripadanya dari penyakit itu kecuali hanya di satu tempat sebesar uang dirham. Ini Umar ingin memastikan benarkah ini Uwais yang disifati oleh baginda Rasulullah. Uwais menjawab, "Na'am, benar." Ia bertanya lagi, Umar bertanya lagi, "Laka walidah." Engkau punya seorang ibu? Uwais menjawab, "Betul." Nah, berarti sebagaimana yang disifati Rasulullah, orang itu berada di hadapannya Umar saat ini. Namanya Uwais bin Amir. Lalu Umar berkata, "Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti alaikum Uwais ibn Amir, ma'amdadi ahli Yaman, min Murad, summa min Qaran, kana bihi barasun, fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin, lahu walidatun huwa biha barrun, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Umar berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada kalian semuanya. Ada seorang bernama Uwais bin Amir. Dia berada di pasukan mujahidin dari penduduk Yaman. Ia merupakan keturunan dari Murad, dari suku Koron. Ia punya penyakit kusta. Lalu sembuh dari penyakitnya itu kecuali satu tempat sebesar uang dirham. Masih ada putih-putihnya di satu tempat di dalam tubuhnya. Ia mempunyai seorang ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. Andai kata orang itu bersumpah atas sesuatu dengan nama Allah, pasti Allah akan laksanakan sumpahnya itu karena sebab amal baktinya terhadap ibunya. Maka jika engkau ketemu dengannya, minta padanya agar ia memberikan, agar ia memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Maka jika jika kalian menemukan orang itu, lakukanlah. Fastaghfirli, maka Umar meminta kepada Uwais untuk memohonkan ampun baginya. Fastaghfar lahu, lalu Uwais mendoakan kepada Allah untuk mengampuni Umar. Faqala lahu Umar. Kemudian Umar bertanya lagi. Setelah minta doa dan didoakan, minta doa untuk diampuni dan didoakan semoga Allah mengampuni. Kemudian Umar sebagai sang khalifah Amirul Mukminin bertanya kepada Uwais, "Aina turid? Kamu mau kemana saat ini?" Jawab Uwais, Al-Kufah. Saya mau berangkat ke negeri Kufah. Qala, Umar berkata, "Ala aktubu laka ila amiliha." Maukah saya tulis sepucuk surat kepada gubernur Kufah karena dia Amirul Mukminin, dia bisa memerintahkan gubernurnya yang ada di Kufah. Ya, maksud hati supaya disambut dan kalau ada keperluan, kalau ada hajat bisa dibantu dengan nota nota dinas lah begitu ya dari pemimpin tertinggi. Qala Uwais menjawab, "Aku nu
fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Saya lebih senang menjadi manusia, menjadi bagian dari golongan manusia yang fakir dan miskin. Nggak usah dikenal, apalagi dekat dengan bangsawan atau pemimpin. Falamma kana minal amil muqbil hajja rajulun min asyrafihim. Maka ketika tiba tahun berikutnya, tahun depan, ada seorang dari kelompok bangsawan dari Kufah berangkat haji ke Mekah lalu ke Madinah. Pas di Madinah bertemu dengan Umar. Fawafaqa Umar. Dia bertemu dengan Umar. Fasa'alahu an Uwaisin faqala. Lalu Umar bertanya tentang kondisi Uwais. Maka orang itu menjawab, taraktuhu rassal baiti qalilal mata. Sewaktu saya tinggalkan Uwais itu, kondisi rumahnya begitu buruk, barangnya sedikit, hartanya ya nggak banyak lah. Dia begitu menderita. Qala, lalu Umar berkata kepada bangsawan tadi, Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadin min ahli Yaman min Murad thumma min Qaran kana bihi barasun fabra'ahu minha fabra'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha barun lau aqsama 'ala Allahi la barrahu fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Ya, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir yang datang dari pasukan mujahidin dari negeri Yaman. Uwais adalah keturunan Murad dari suku Karon, mempunyai penyakit kusta, lalu dia sembuh dari penyakitnya itu kecuali di satu tempat yang cuma sebesar uang dirham. Ia juga mempunyai seorang ibu yang sangat ia berbakti kepadanya. Andai kata Uwais bersumpah atas nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan sumpahnya tersebut. Fa in istata'ta an yastaghfira laka, halaman berikutnya, kalau engkau bisa meminta dia untuk memberikan ampunan pada Allah untukmu, faf'al, maka kerjakan. Kemudian bangsawan tadi, ya halaman berikutnya, fa'ata Uwaisan. Setelah pulang dari haji, maka dia pulang menemui Uwais. Faqala istaghfirli. Wahai Uwais, mohonkanlah ampun kepada Allah untukku. Ya, belum ganti halaman ya. Qala anta ahdatsu ahdan bisafarin salih. Fastaghfirli. Uwais menjawab, engkau ini baru pulang dari haji, baru pulang dari safar yang baik. Baru pulang, justru engkau yang memohonkan ampun kepadaku. Fastaghfirli. Mohonkan ampun padaku. Mohonkan ampun. Minta kepada Allah untuk memberikan ampunan kepadaku. Qala li. Kemudian Uwais mengatakan, laki tak Umar, ente ketemu sama Umar ya? Qala na'am. Bangsawan tadi mengatakan, iya benar, saya ketemu Umar. Fastaghfar lahu, kemudian Uwais meminta ampun pada Allah untuk bangsawan tadi. Fafatina lahun nasu fantalaqa ala wajhihi. Dari situlah manusia, banyak orang mengetahui siapa sebenarnya Uwais bin Amir yang kita biasa kenal dengan Uwais Al-Qarni.
Hadis riwayat Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlambat munculnya. Ini masih ada riwayat yang lain. Saya nggak tahu apakah dimasukkan dalam eh, tayangan atau tidak dalam riwayat yang lain, karena di dalam kitabnya ada tiga riwayat untuk hadis yang ke-13 ini. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis 13 ini kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar bahwa kabar masa depan. Tentunya kabar ini berdasarkan dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, bahwa akan datang eh, para pasukan pendukung yang datang dari Yaman. Salah satu pasukannya itu namanya Uwais, Uwais Al-Qarni. Uwais ini dia sebenarnya sudah masuk Islam ketika Rasul masih ada. Kalau dia datang dan bertemu dengan Rasul, maka jatuhnya dia sahabat. Tetapi karena dia tidak bertemu Rasul, maka dihukumi oleh ahli hadis dia sebagai mukhadram atau tabi'in. Karena tidak ada syarat, tidak memenuhi persyaratan bertemu dengan Rasul. Yang namanya sahabat itu dia mukmin, dia muslim, bertemu dengan Rasul walaupun tidak meriwayatkan hadis dan wafat dalam kondisi iman. Ada tiga syarat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa yang disebut dengan sahabat. Nah, karena dia Uwais ini udah beriman ketika Rasul masih ada tapi nggak bertemu. Kenapa alasan nggak bertemu? Karena dia menjaga ibunya, berbakti kepada ibunya. Jadi nggak mau meninggalkan ibunya sendirian. Sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Segala kebutuhan ibunya dia penuhi, apapun itu. Makanya doanya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena baktinya kepada ibu itu tidak ada hijab, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan baginda Rasul kepada Umar dan kepada para sahabat yang mendengarkan, pesannya tadi, kalau ada datang Uwais yang sebagaimana disebutkan dia punya penyakit kusta, lalu dia mohon pada Allah untuk menyembuhkannya, hilang tuh penyakit kecuali satu tempat, eh, cuma sebesar uang dirham ya, kecil saja, eh, sembuh dari penyakit itu. Artinya setiap permintaan Uwais pada Allah senantiasa dikabulkan. Nah, kalau engkau ketemu dengan dia, maka mohonkanlah ampun pada Allah. Jadi minta didoakan. Nah, ini masuk dalam tema kita. Minta doa kepada orang soleh. Walaupun yang meminta bisa jadi lebih soleh. Ini kan Umar nih, Amirul Mukminin, sahabat terbaik, sahabat senior. Yang minta didoakan, ini apa namanya, orang soleh yang lain, tapi jauh derajatnya di bawah. Ya, kalau kata ulama di sini, afdalut tabiin, tabiin terbaik. Ya jauhlah dengan sahabat-sahabat lebih mulia gitu. Tapi Umar diberikan pesan oleh baginda Rasul, kalau ketemu dengan ia, ketemu dengan Uwais, minta
didoain, minta didoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita mengambil ibrah di sini kalau kita datang kepada orang-orang soleh, kita datang kepada ulama, kita datang kepada guru yang mengajar kita minta padanya, wahai ulama, wahai alim, wahai ustadz, wahai guru, mintakan ampun pada Allah buatku. Nah, ini sunnah, ya. Atau tadi dikatakan oleh Uwais, ada orang baru pulang haji, safar yang sangat baik, ya. Seharusnya Uwais bilang kepada orang tuh, justru kebalik, jangan minta doa sama saya. Engkau ini baru pulang haji, baru pulang safar yang sangat-sangat baik, ibadah paling utama, justru engkau yang doakan saya, kata Uwais. Ya, karena doa orang yang safar itu mustajab. Tapi karena dia memaksa dan pesan dari Umar, Uwais mengatakan, ente yang benar ketemu Umar dan menyampaikan pesan tadi di bangsawan tadi, ya benar. Karena pesannya itulah Uwais Al-Qarni ini eh, memohonkan ampun pada Allah kepadanya, kepada bangsawan dari Kufah tadi. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fadilah Uwais ibni Amir, yang kita kenal dengan Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in atau bahasa istilah muhadisnya ahli hadis itu adalah mukhadram, orang yang sudah masuk Islam tapi belum sempat ketemu dengan Nabi, termasuk Raja Najasyi yang di Ethiopia saat ini, Habasyah, Ke Bunda Dian ya Bun. itu termasuk Apa? tabi'in atau mukhadram. Termasuk mukhadram, orang yang masuk Islam, orang yang Muslim, tapi belum sempat ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada istilah khususnya. Nah, keutamaannya Uwais bin Amir Al-Qarni ini bahwa namanya disebut oleh baginda Rasulullah SAW karena baktinya kepada sang ibu demikian dahsyat. Sehingga dari baktinya itu semua permintaan, semua doa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat siapa saja yang bertemu dengannya minta tolong didoakan. Nah, ini artinya juga ya kita walaupun Uwais saat ini udah nggak ada, ya tapi pelajarannya bisa kita ambil, kita senantiasa minta didoakan pada orang-orang soleh yang ada di sekeliling kita. Minta didoakan karena kesolehannya itu, mudah-mudahan dari doanya itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dikabulkan juga adalah doa orang yang safar, ya, orang yang pulang haji, ya. Ini kita saat ini udah bulan Safar, yang mana kepulangan haji itu kemarin di bulan Muharram atau bulan Zulhijjah. Nah, orang-orang yang baru pulang haji, orang-orang yang baru pulang dari safar kebaikan, juga doanya lebih mustajab karena telah melakukan ibadah yang utama. Sahabat sehat yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak pentingnya kita berziarah, bersilaturahmi, bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang warok, orang-orang yang berilmu, dan kita datang bukan hanya sekedar silaturahmi, tapi juga minta didoakan. Kita minta doa, ya, dengan wasilah amal solehnya, mudah-mudahan doanya dikabulkan dan kita
apapun hajat kita, tentunya hajat bagaimana kita nanti di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu, eh, jika berkenan kita selesaikan sebagaimana tadi permintaan Pak Yai hadis berikutnya. Bisa dipindah layarnya, hadis ke-14. Kalau memang dia tidak ada Pak Mei, ada yang ayat 14 riwayat silakan. yang lainnya. Kalau tidak ada riwayatnya, karena tadi saya sampaikan di dalam kitabnya itu ada 3 riwayat, makanya membuat dia panjang. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut pada hadis yang ke-14. Ada riwayat yang lainnya, kalau nggak ada, kita lanjut pada hadis 14. Karena riwayat yang lainnya juga menegaskan tentang apa yang tadi disampaikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya minta izin kepada Nabi untuk berangkat umroh. Ya, minta izin pada Nabi untuk berangkat umroh. Lalu beliau baginda mengizinkan. Seraya bersabda, wahai Umar, jangan lupain kita untuk senantiasa mendoakan kita. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan satu kalimat, meminta ikut disertakan dalam doa yang saya tidak senang memperoleh seisi dunia ini sebagai gantinya. Maksudnya bahwa kalimat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bagi Umar adalah amat besar nilainya, melebihi dari nilai dunia seisinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tirmizi mengatakan ini adalah hadis Hasan Sahih. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah, dahsyat Rasul, manusia paling takwa. Ada orang berangkat umroh, berangkat haji, dia minta titip doa, doa kebaikan. Nah, ini menandakan bahwa sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk meminta doa kepada orang yang berangkat, ya khususnya tadi di sini haji atau umroh, minta doa. Ya. Bahkan oleh Umar dikatakan bahwa permintaan Rasul tadi itu, yang minta didoakan itu lebih enak didengarnya, lebih membuat dia gembira, lebih membuat dia senang dari dunia dan isinya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat dengan Allah. Semua permintaannya dikabulkan. Tapi Rasul di sini ingin mengajarkan kepada kita, mendidik kita, membina kita. Rasul saat ini sudah tiada, tapi ajarannya, didikannya, binaannya sampai kepada kita. Bahwa kita ini makhluk yang sangat rentan dengan berbagai kesalahan, berbagai dosa. Banyak sekali sarana-sarana untuk menghapuskan dosa kita. Di antaranya adalah meminta untuk didoakan pada orang-orang yang sedang berangkat perjalanan kebaikan, perjalanan ibadah, haji atau umroh. Nilainya di sini. Ya, nilainya di sini. La tansana ya ukhayya min du'ai. Jangan lupa wahai saudaraku, doakan kami. Masya Allah. Doain kita.
Nah, ini kalimat ini, sabda ini, perkataan ini begitu nilainya begitu tinggi. Umar mengatakan sangat senang dengan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran lain di hadis 14 ini senantiasa kita fahami, kita maklumi, senantiasa meminta izin ya kepada pemimpin, ya, ya ingin keluar kota, ingin keluar dinas, izin pada pimpinan, ya. Umar bin Khattab berangkat umroh, izin pada Rasul. Kalau diizinkan berangkat, nggak diizinkan ya jangan berangkat, gitu. Nah, ini adab kita juga, ya, adab kita terhadap pemimpin dan senantiasa untuk kita jalani dalam kehidupan aktivitas kerja-kerja kita. Kalau kita mau melakukan, hatta mau bicara saja, kita mohon izin. Izin Pak Ketua, izin Pak Direktur untuk bicara. Nah, ini menjadi adab kita. Terakhir, hadis ke-14 supaya bisa kelar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Kuba'a rakiban wa masyian. Fayusalli fihi raq'ataini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin rakiban wa masyian wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Hadis yang ke-15 diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai keduanya berkata, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yazur Kuba, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengunjungi Kuba, ya, masjid yang pertama kali didirikan. Yazur Kuba, rokiban wa masyian. Kadang naik kendaraan, kadang berjalan kaki. Fayusalli fihi rakaataini, lalu dia baginda Rasul sholat di dalamnya 2 rakaat, sholat sunnah. Hadis muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis terakhir adalah perintah kepada kita untuk senantiasa mengunjungi tempat-tempat yang utama. Di antara tempat utama di sini adalah Masjid Kuba. Ya, bagaimana kita yang sedang ziarah ke Madinah selepas berangkat umrah atau haji, jangan lupa untuk berziarah ke Kuba, ya, ke Kuba untuk kita bisa sholat di dalamnya. Tempat-tempat yang utama, tempat-tempat yang bersejarah, ya. Ya, kalau kita di Indonesia tempat bersejarah banyak, bisa kita mengambil ibrah di sana. Ya, bukan hanya tempat pariwisata, tapi bersejarah yang bisa kita mengambil pelajaran dari tempat-tempat tersebut. Salah satu tema dari 45 bab 45 ini adalah mengunjungi tempat-tempat utama, berziarah ke tempat-tempat yang mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan. Dalam hal ini adalah Masjid Kuba. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW senantiasa mendatangi Masjid Kuba itu setiap hari Sabtu. Dia pakai kendaraan ataupun kadang-kadang berjalan kaki. Nah, Abdullah bin Umar ketika mengetahui kebiasaan Rasulullah SAW tersebut, dia ikut saja. Dia melakukan hal yang serupa. Kalau udah Sabtu, dia datang ke Masjid Kuba, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, sholat sunnah dalamnya 2 rakaat. Mengapa melakukan hal demikian? Karena Rasulullah SAW melakukannya. Nah, bagi kita yang sedang berada di Madinah, ya bisa melakukan hal serupa, datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat. Mengapa engkau lakukan itu? Karena Rasulullah SAW melakukannya. Mudah saja. Ini sebagai bentuk sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah sempurna pembahasan tentang bab 45
tentang berziarah, tentang dekat dengan ahlul khair, dekat dengan orang-orang yang memiliki kebaikan, orang-orang soleh, duduk bersama mereka, mendampingi mereka, cinta kepada mereka, dan meminta mereka untuk berziarah ke rumah kita, meminta mereka untuk mendoakan kita, dan berziarah ke tempat-tempat yang afdol, yang utama. Mudah-mudahan pembahasan kita, kajian kita dari awal pembahasan sampai saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan apa-apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menjelaskan hadis ke-13, 14, dan 15. Yang 13 tadi cukup panjang. Alhamdulillah juga sudah ada yang bertanya, namun juga kami ingin sedikit tekankan di sini bahwa pada hadis ke-37 tadi sangat menarik sebenarnya bagaimana kedudukan seseorang yang memiliki bakti. Uwais itu bukan seorang yang populer. Kalau sekarang itu, waduh, viral gitu ya, viral. Dan juga bukan orang yang berpendidikan. Kemudian bukan orang yang kira-kira mungkin dikultus apa yang menjadi tokoh gitu, sampai-sampai sangat dihormati karena ilmunya, bukan. Tapi Uwais ini seorang yang betul berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada seorang ibu. Juga dia kemuliaan, mendapatkan kemuliaan. Dan kemuliaan yang dia itu berasal dari sabar, dan sabar itu outputnya atau outcome-nya dalam keikhlasan. Ikhlas inilah yang menurut Allah itu ada kedudukan yang tinggi. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa, itu adalah tingkat ketakwaan yang sangat tinggi. Hanya sayangnya memang Wes tidak bertemu, belum sempat bertemu dengan Rasulullah. Ya, dia termasuk kategori tabi'in gitu. Mohon maaf di tempat kami sedang ada pasar bebas, jadi agak sedikit ribut ya. Ya, biasanya sih sepi, tapi kalau setiap Kamis terlalu ribut karena banyak yang sudah masuk kantor. Mohon maaf. Itu hal-hal tadi yang kita bisa tekankan. Eh, Pendapat orang mazhab ya tentang doa yang akan diberikan oleh seorang yang soleh. Ya tadi teman Umar mendapatkan doa, artinya didoakan dari wise. Ya, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki maupun juga Hanafi itu hanya membolehkan karena itu memang sesuai dengan sunnah. Kira-kira demikian Bapak Ibu, berarti Allah. Baik Bapak Ibu, kita buka diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung melalui Zoom ini dengan Bacain, silakan. Dan kemudian kalau ingin bertanya melalui chat Zoom, dipersilakan. Alhamdulillah Ustaz, tadi ini sudah ada dari Pak Insan. Ini Insan itu kan manusia namanya apa nama atau memang kan menyebut Insan. Abdillah, Mbak Allah, mengabdi hamba yang mengabdi pada Allah. Nah, ini bertanya, Ustaz, Uwais memilih tidak berobat dan sabar dengan penyakitnya. Sikap ini dengan kaidah tidak boleh menolak takdir dengan cara melanggar syariat. Ini penting ini. Tidak boleh menolak takdir dengan cara melanggar syariat. Nah, antara tawakal yang benar dan menolak ikhtiar pengobatan. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Masih belum paham soal ini. Itu ini berkaitan dengan Wes ya. Jadi mungkin kembali kepada hadis yang 13 tadi ya perlu kita pahami kembali lagi. Karena menyebutnya ini Wes memilih tidak berobat dan sabar dengan penyakitnya. Jadi kalau dia tidak berusaha berarti nggak tawakal. Artinya tawakal saja. Jadi tidak ikhtiar. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wallahu alam. Eh, Tawakal, menyerahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum, ketika, dan setelah. Jadi sepenuhnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ikhtiar, usaha? Usaha itu adalah menjemput takdir.
menjemput takdir. Artinya, ketika kita sakit, bagaimana kita menjemput takdir? Kita datang ke dokter dengan keyakinan bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita datang ke dokter? Tadi ikhtiar basyari, ya. Bagaimana mengkorelasikan dengan takwa? Tawakal, maaf. Tadi dikatakan tawakal itu sebelum, ketika, dan sesudah. Semuanya diserahkan pada Allah. Datang kepada dokter, tawakal pada Allah. Ya. Ketika nggak sembuh, tawakal kepada Allah. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, inilah tawakal. Uwais, dia cukup berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Tidak datang ke dokter. Karena doanya adalah mustajab. Doanya adalah dikabulkan oleh Allah. Makanya doanya ketika dia berdoa untuk menghilangkan penyakitnya, dihilangkan oleh Allah. Dia sembuh. Kecuali tadi ada sebesar dirham saja yang di kulitnya. Dia sembuh. Ya. Kita pun ketika berdoa, ketika kita sakit ya, kita mohon pada Allah. Ya, kita mohon pada Allah untuk kesembuhan kita. Dan ketika kita lagi sakit, ada orang yang mendoakan kita. Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Atau mendoakan kita, Allahumma adhibil ba'sa, ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ketika kita minum obat, ya, bukan obat yang menyembuhkan kita, tapi Allah. Kita minum obat, baca doa, Allahumma shfi. Ya Allah, sembuhkanlah. Ya, bukan obat. Nah, ini yang perlu untuk dipahami, bahwa kita meminum obat, kita datang ke dokter, itu adalah ikhtiar, usaha. Dengan tetap kita bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu untuk memahamkan, untuk mengkorelasikan dari makna tawakal dan ikhtiar. Tetap kita lakukan. Misalkan ini kita mengambil contoh yang lain. Rizki kita sudah diatur sama Allah. Karena sudah diatur, lalu kenapa kita berangkat kerja? Kan sudah diatur. Nah, kita berangkat kerja adalah menjemput rezeki. Ya, usaha basyari, ikhtiar basyari. Padahal rezekinya sudah diatur. Nggak bakalan salah alamat. Mau kita kerja siang malam, lembur, tetap aja kalau rezekinya segitu ya segitu. Mau orang nggak berangkat kerja di rumah aja gitu. Tapi kalau rezekinya banyak, ya dapat banyak begitu. Karena semuanya sudah diatur. Yang kita lakukan adalah menjemput tadi, menjemput rizki, menjemput dengan kita berusaha, menjemput takdir lah begitu. Umar bin Khattab ketika datang ke negeri Syam, ya, sedangkan di negeri Syam sedang ada wabah taun. Ya, kalau kita dulu kemarin ada hmm, COVID, ya. Ketika diberitahu, padahal Umar sudah dalam perjalanan, nah, dulu nggak ada WA, nggak ada sosial media, jadi tahunya ketika di perjalanan dikasih tahu bahwa di negeri Syam sedang terjangkit penyakit taun, ya, wabah. Apa yang dilakukan oleh Umar? Balik kanan, ya. Eh, ada yang mengatakan, kenapa engkau menolak takdir? Kan yang namanya penyakit bisa terjangkit atau enggak? Kenapa engkau melarikan diri? Fira minal majzum kama tafiru minal asad. Ya, dalam hadisnya begitu, dalam kaidahnya begitu. Umar mengatakan, menjawab pertanyaan tadi, ya, yang kami lakukan adalah memilih takdir yang lain, ya. Bukannya takut dengan taun, tapi
kami saat ini dalam posisi berada di luar jangkauan, bukan mendatangi untuk mendapatkan masalah, enggak. Kami memilih takdir yang lain. Sama dengan itu adalah dalilnya apa tuh namanya karantina, ya. Karantina sehingga penyakitnya itu, wabahnya itu tidak keluar, hanya di apa namanya dilokalisir di satu tempat, tidak keluar begitu. Demikian kira-kira Ustadz Insan. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nah, sedikit juga menambahkan tadi sudah dikatakan sama Ustadz pentingnya tentang bagaimana tawakal dan berusaha. Ikhtiar dulu, kemudian menempatkan tawakal tadi. Tapi dalam pertanyaan tadi eh, ada satu makna seakan-akan bahwa Uwais ini tidak berusaha. Namun kita kembali kepada hadis tadi bahwa mengapa Uwais Al-Qarni bersabar dengan penyakitnya. Padahal Islam juga memerintahkan kita berobat penyakitnya. Nah, kuncinya adalah pertama memahami dari urutan hadis yang diceritakan tadi. Di dalam hadis itu bahwa Uwais tidak mengatakan bahwa Uwais menolak berobat. Tidak disebutkan itu juga. Artinya bahwa tidak ada kata bahwa Uwais tidak mau berobat kemudian menolak atau sejenis itu. Tidak demikian, bahwa di dalam hadis yang ditanyakan tadi adalah beliau pernah terkena penyakit belang, lalu beliau berdoa pada Allah, kemudian Allah sembuhkan kecuali tinggal sedikit sebesar uang dirham. Kalau poin nggak tahu besarnya kayak apa ya tuan, pokoknya seperti itu digambarkannya. Jadi beliau itu di situ di mana hadis ini tidak ada keterangan bahwa menolak berobat atau memakai obat, tidak berobat, kemudian tidak minum obat dan lain-lain. Kemudian, bukankah berobat dianjurkan? Betul. Jadi Rasulullah juga mengatakan berobatlah kalian karena Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan pula obatnya. Dan ini diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan riwayat Ahmad. Nah, setiap penyakit itu ada obatnya. Maka ketika hukum asal berobat adalah disyariatkan, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib jika meninggalkannya membahayakan jiwa. Itu. Nah, lalu kenapa orang saleh yang ada yang tidak berobat itu ada juga gitu. Nah, di sini pendapat Imam An-Nawawi ya, berobat hukumnya memang boleh dan juga dianjurkan. Tetapi bersabar atas penyakit juga merupakan ibadah yang sangat besar. Ini satu hal yang luar biasa seperti nabi-nabi sebelumnya. Yang diuji tentang penyakit urat dan sebagainya itu sudah dicontohkan pada nabi-nabi. Nah, Nabi Ayub. Nabi Ayub yang diuji luar biasa, bahkan sampai ditinggal anak dan istrinya, dimiskinkan. Itu suatu kesabaran yang luar biasa. Tentu Nabi Ayub juga sudah berusaha untuk mencari pengobatan, tapi Allah tetap uji dengan sakit. Jadi dari orang beriman, sakit itu adalah ujian dan bisa membebaskan atau mengurangi dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa itu. Ya, tawakal yang sebenarnya kira-kira apakah aku lepas untuk lalu bertawakal, ikatlah untamu, itu kata Rasulullah, ikatlah untamu baru bertawakal, itu jelas gitu. Jadi dalam kita sederhananya bahwa tawakal itu bisa diambil tetapi harus ikhtiar dulu. Oke. Nah, kita kembali kepada hadis tadi, memang tidak dikatakan bahwa Uwais menolak. Ini kita dudukkan. Jadi kita tidak menyimpulkan bahwa oh ternyata tidak sesuai dengan syariah apa yang dilakukan Uwais. Tidak demikian. Kemudian kalau di situ ceritakan bahwa Uwais itu berdoa kemudian mendapatkan kesembuhan. Qadarullah, kalau ngomongin kemuliaan Uwais karena berbakti kepada kedua orang tua itu yang dikedepankan dalam hadis ini. Andaikan hadisnya itu mungkin barangkali apakah ada kisah itu, saya tidak berasumsi bahwa tidak ditulis di dalam hadis itu, tidak demikian, karena di dalam hadis itu dia hanya disebutkan bahwa Uwais kemudian berdoa. Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan dia menolak mengobati. Tidak demikian. Tetapi dalam syariat dianjurkan kita berusaha dulu baru. Seperti yang Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah itu nggak tahu arahnya kemana dan kemudian bagaimana nanti kondisi di lapangan. Maka Rasulullah mencari siapa penunjuk jalannya. Kemudian pakai strategi, bahkan menginap di gua ya. Nggak tahu Ustaz, gua apa itu yang gua yang dilalui. Betul. Nah, gua sur, ya gua sur. Dan bahkan Rasulullah meminta Ali untuk menemani tidur saat itu. Nah, itu adalah upaya tawakal, upaya ikhtiar itu dari Ikhtiar.
Rasulullah, sehingga dia baru nanti serahkan diri, sudah diupayakan petunjuk jalan, sudah disiapkan, mencari strategi bagaimana nanti perjalanan nanti supaya eh, eh, lepas dari gempuran-gempuran para ya pengejar Rasul tadi, dan bahkan terakhir bahwa minta Ali untuk menemani saat itu. Nah, ini ada satu contoh-contoh ikhtiar baru tawakal. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, nah kita dudukkan bahwa tidak ada pernyataan bahwa Uwais menolak, sehingga ini menunjukkan bagaimana seseorang yang memiliki kemuliaan tadi mendapatkan eh, jelasnya kemudahan untuk berdoa kepada Allah dan diberikan ijabah. Sehingga ini tadi makna dari bagaimana kita meminta doa kepada orang soleh dan orang soleh itu tidak popularitas seperti orang-orang yang saat ini yang seperti YouTuber atau yang viral benar-benar itu. Nah, demikian Bapak Ibu yang seperti Allah tanya. Jadi cukup maknanya cukup luas tadi yang ditanyakan oleh Pak Insan, dan alhamdulillah bisa memaknai hadis ini. Saya kira itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ikhtiar adalah bentuk ketaatan, sedangkan tawakal adalah keadaan dalam hati, dan itu juga sama-sama disyariatkan seperti hadis Rasulullah tadi. Demikian kira-kira Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jam 8 lewat 34. Bila ada yang ingin bertanya, boleh chat Zoom atau bertanya langsung. Kita berikan waktu 1-2 menit. Alhamdulillah, bila tidak ada, saya kira demikian ya Pak Insan dan Pak Ibu semua penjelasan tentang hadis ini. Jadi seluruh mazhab ulama itu juga membolehkan bahwa kita minta doa dari orang-orang yang soleh. Seperti contohkan tadi adalah didoakan oleh orang soleh, dan termasuk Uwais itu adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah karena baktinya kepada kedua dan orang tuanya, kepada ibunya terutama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian. Saya nggak menyimpulkan makna dari tiga hadis yang disebutkan tadi. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita pada minggu depan. Kita insya Allah pada bab ke-46. Bab 46 kita akan memulai bab baru. Dan mohon izin Ustaz, kita akhiri perjumpaan kita. Mohon dipimpin untuk doa bersama. Semoga kita mendapatkan berkahan pertemuan kita hari ini. Mohon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعب هذا الشيء سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah doa yang kita panjatkan bersama dijabah oleh Allah SWT, dan apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi bekal ilmu untuk menuntut kehidupan kita dan sebagai bagian dari lantar ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap mengingatkan kembali bila diberikan kelonggaran rezeki, kami anjurkan untuk segera menginfakkan ke jalur mana saja diperbolehkan. Mensedekahkan rezeki kita adalah bagian dari ibadah. Saya kira demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala khilaf dan salah selaku moderator, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Salman dan teman-teman. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Matur suwun Ustaz, Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa minggu depan Terima lagi. kasih Pak Ustadz. Salam.